Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim. Kasih lah, mundurela. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya tim Kasih bisa ekspor kembali. Tentunya dalam kondisi yang bahagia selalu. Ya. Namun Mas Diki libur ya. Gantian teman-teman, di sini cuacanya lagi luar biasa, hujan tapi panas, malamnya dingin banget, Ayam ya. tuh banyak yang mati kamu. Burung melanda. Ya intinya tetap kita nikmati, kita bisa berganti shift. Yang terpenting kita tetap berangkat untuk mencari progres yang dimana bisa mempercepat pekerjaan kita yang sedang kita hadapi ini. Betul. Baik teman-teman, kita kembali ke titik permasalahan. Alhamdulillah kerja dari tim KC kemarin membuahkan hasil ya. Yang pertama, saya sudah dilaporkan mengenai tujuan dan maksud dari Vinti Rahdila terhadap Kerajaan Banteng Malang. Ya. Ternyata Kerajaan Banteng Malang itu hanya dimanfaatkan oleh si peneliti Vinti Rahdila ya untuk membiayai ya. Membiayai dan dapat perlindungan. Dapat perlindungan. Ya. Terus apa lagi? Sementara sih hanya itu keterangan dari siapa yang Nirmodro yang ada di kerisnya Mbak Ratno itu keterangannya hanya itu. Dan informasi yang kedua, Tuan Tabiponidin berhasil disembuhkan dengan gulungan kuno yang dimiliki oleh Asupanting. Itu diberikan oleh Ana dengan pertimbangan yang cukup kuat karena hanya kita yang dapat membantu Asupanting untuk sementara ini seperti itu. Membantu dalam hal apa maksudnya Mas? Mencari darah Mas. Oh. Ya. Jadi balas budinya kan tadinya si Diki itu kita lah ya, kita itu meminta darah Asupanting untuk menyembuhkan Tabiponidin. Namun si Asupanting itu mengatakan apa bedanya dirimu dengan Banteng Malang? Kita selama 10 tahun ini kita mencari darah, kok malah memintanya dari kami, begitu. Jadi dengan keputusan itu dipertimbangkan ternyata Asupanting itu memiliki gulungan yang mana itu sudah turun-temurun. Ketika Asupanting dalam kondisi hidup dan mati, gulungan itu bisa dipakai. Seperti itu, Mas. Terus pesan dari Tabiponidin itu, ya, penelitian itu harus segera dihentikan. Karena mikroorganisme itu kemungkinan besar akan berevolusi lah, Mas. Menguasai tubuh dari inang yang dimasuki oleh mikroorganisme tersebut dan susah sangat sekali kendalikan. Nah, itu progres dari tim KC. Ya, bagaimana tim KC ini sudah belajar dari yang sudah membuahkan banyak sekali hasil ya. Cuma kabarnya yang pertama itu meninggal dunia. Ya, di penunggu kerisnya Nirmodro, karena itu sudah terikat perjanjian. Ya. Barang siapa yang membocorkan mengenai hal ini, dipasangkanlah sebuah mungkin apa? Sandraan. Yang zaman sekarang segel. Sama kasusnya dengan almarhum dari Mbah Ratno ya teman-teman ya. Nah, tugas kita sebenarnya malam hari ini bagaimana caranya kita menemui sosok raja dari Banteng Malang. Ya, kebetulan kita juga sudah menitipkan pesan kepada Pak Lurah untuk dipesankan kepada Tuan Raja supaya sudi untuk menemui kita loh, Mas. Untuk membicarakan mengenai hal ini dan membeberkan rahasia yang berkedok penelitian untuk memperkuat kerajaan. Padahal itu hanya memanfaatkan perlindungan dan pembiayaan yang sedang dilakukan oleh Vinti Rahdila. Betul. Ya mungkin ini seperti ini. Kepengin sesuatunya tercapai, namun dengan modal kurang. Iya itu modalnya kurang pasti. Tapi pinter. Ya pinter. Pinternya si Vinti Rahdila itu. Ya itu profesor mungkin. Dan saya meyakini berarti Vinti Rahdila sekarang itu sebenarnya memiliki gagasan yang belum kita ketahui. Tentunya gagasan dan rencana ini sangat besar. Ya. Kenapa sampai mendompleng di kerajaan itu?
Ya memang dalam pengakuan si Jabalir Modro, dari dulu ambisinya Vinti Rabila itu ingin menguasai atau menjadi penguasa tunggal di bumi ini Oh, dengan memiliki prajurit yang begitu hebat dan tak terkalahkan. biasanya kalau orang sudah berambisi seperti itu, ya, bukan jagat yang digulung, namun digulung oleh jagat nantinya. Iya, Ya, betul, betul, betul. ya, kayak itu teman-teman. Semoga maksud alur cerita dari perjalanan tim Gasek dikarenakan ada libur-liburnya, mungkin jenengan bingung. Ya. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Tim Gasek langkah mundur. Seperti biasa para aktivis dalam masing-masing dengan waktu di dahulu dan saksikan sudah jam 18.20. Tulen. Pak Lurah. Ya, Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Lurah. Dari mana saja kalian? Kami habis berkeliling-keliling mencari sesuatu Pak Lurah dan juga menunggu kedatangan Pak Lurah. Waalaikumsalam. Saya menunggu kalian dari kemarin malam. Kalian tidak datang. Dan sebelumnya kalian sudah menitip pesan kepada saya untuk menyampaikan kepada Raja Jaya Besari, Raja dari Pantai Malang. Lalu jawaban dari pesan yang kami titipkan kepada jenengan itu apa Pak Lurah? Seperti ini. Kalian memang benar-benar beruntung. Tuan Raja bertemu dengan kalian. Iya. Namanya siapa? Saya besar. Jaya Besari. Besari. Baiklah. Kita akan menuju perjalanan ke sana atau bagaimana ini? Tidak usah. Tuan Raja bersedia datang ke sini. Ya syukurlah kalau misalnya Tuan Raja mau bersedia datang ke sini. Sebenarnya ini kurang patut untuk dia sebagai raja, masa dia yang mendatangi kami. Saya hanya mengikuti arahan dan perintah dari Tuan Raja. Memang sebenarnya kalian yang harus datang ke sana. Tapi jarak dari tempat ini ke tempat Pantai Malang lumayan jauh. Dan kebetulan Tuan Raja Jaya Besari juga bersedia. Itu bukan kita yang memaksa. Ya. Apakah akan dipanggil sekarang? Silahkan dengan Baik. senang hati. Nah, akan selalu diberi kemudahan. Ya. Kedengaran ini. Tuan Raja Jaya Besari. Terima kasih. Silakan Tuan Raja. Selamat malam Pak Lurah. Malam, Tuan Raja. Apakah manusia-manusia ini yang ingin bertemu dengan saya? Benar sekali Tuan Raja. Manusia-manusia ini yang kemarin malam menitip pesan kepada saya untuk menyampaikan kepada Tuan Raja. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Ya. Terima kasih Pak Lurah. Sama-sama. Assalamualaikum Tuan Raja Jaya Besari, Raja dari Banteng Malang. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Jaya Besar. Nama saya Ganang. Saya mendengar ada salam untuk saya dari bangsa manusia. Ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Tentang apakah itu manusia? Sebelumnya, maafkan saya bila mana nanti mungkin ada beberapa yang kurang sopan pada diri saya. Ya, katakan saja. Saya sebagai makhluk lebih terbuka dengan siapapun tersebut. Mohon maaf. Jika ini adalah perbincangan yang sangat rahasia, alangkah baiknya saya akan pergi dari sini. Terima Ya, kasih Pak. banyak, Pak Lurah.
Pak Lurah. Tuan Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah Tuan Raja. Akan saya mulai perbincangan ini. Saya berharap Tuan Raja akan mengerti dengan apa yang saya ceritakan berawal dari sebuah permasalahan yang berada di dunia bangsa manusia. Permasalahan yang ada di dunia. Mohon maaf. Betul sekali Tuan Raja. Permasalahan yang sedang meresahkan di dunia manusia. Jadi seperti ini. Pertama yang ingin saya tanyakan, apakah benar ada salah satu bagian dari kerajaan yang bernama Fintirah Bila? Ya, memang ada. Dia dalam pengawasanku dan dalam perlindunganku di sana. Memang benar, ada seseorang cendekiawan yang sangat cerdas, yang sekarang tinggal di kerajaanku, dan sedang melakukan sesuatu pengabdian untuk kerajaanku. Lalu, Ya, mohon maaf, apa hubungannya dengan masalah yang terjadi di bangsa manusia seperti kalian dengan kerajaan saya? seperti ini Tuan Raja. Tadi Tuan Raja mengatakan ada sesosok pria yang cendekiawan, yang pintar, yang mungkin lebih tepatnya sedang melakukan sebuah penelitian, yang dimana penelitian itu akan digunakan untuk memperkuat benteng pertahanan dari kerajaan Bandeng Malang. Tepat sekali. Ya. Penelitian itu memang sudah berlangsung selama 10 tahun. Ya. Bukan satu kali, bahkan sudah ribuan kali sudah dicoba. Sampai akhirnya saya sudah menemukan bekas gunungan bangkai sebagai bahan percobaan. Sampai akhirnya kemarin sudah ada kasus mengenai bangkai-bangkai pada hidup dan menyerang warga. Ya. Tunggu sebentar. Saya rasa sebelumnya kita tidak pernah bertemu. Dan saya tidak pernah menceritakan apa yang dilakukan oleh Fintirah Bila di kerajaanku. Namun, mendengar cerita yang kau utarakan barusan, seolah-olah kau sudah mengetahui banyak hal tentang kerajaanku dan penelitian yang dilakukan oleh Fintirah Bila di dalam sana. Tentunya Tuan Raja, saya mau menghadap dengan Tuan Raja yang agung. Tentunya saya harus mempersiapkan bekal-bekal dengan apa fakta yang nanti saya akan bicarakan. Baik, coba katakan. Jadi seperti ini Tuan Raja. Kenapa bangsa manusia yang dirugikan dalam permasalahan ini? Pertama, ternyata cairan yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian oleh Fintirah Bila itu diambil bukan dengan jalur yang benar. Maksudmu? Cairan yang digunakan atau yang disuntikan terhadap hewan-hewan yang kemarin sempat mati terus bangun lagi, itu diambil dari salah satu darah makhluk hidup. Dia adalah rombongan dari Bandul Jan. Mungkin jika saya ceritakan permasalahan ini sangat panjang, namun saya hanya ingin menceritakan poin-poinnya saja Tuan Raja. Dengan adanya darah itu diambil, otomatis kaum dari Bandul Jan merasa tidak terima atas pembantaian rombongan dari mereka. Mengingat mereka itu adalah kaum, bukan pribadi, juga bukan manusia, dan juga bukan jin. Ya. Lanjutkan. Mereka tidak pernah mengerti siapa dalang dibalik Pembantian itu. pengambilan darah itu. Bahkan Fintirah Bila yang sangat cerdas mengambing hitamkan dan melapis-lapiskan permasalahan ini dan mengait-ngaitkan dengan banyak makhluk. Dendamnya kaum Bandul Jan salah sasaran. Warga merasa ketakutan, warga jadi merasa kesakitan,
Karena virus-virus yang dibawa oleh Banu Jan itu sangat mengerikan. Berangkat dari informasi itu, saya coba mendalam. Akhirnya saya menemukan sebuah titik terang. Mereka ingin menghentikan ini semua ketika darah yang diambil oleh Binti Rahdilah itu dikembalikan. Mereka akan kembali ke habitatnya, mereka akan kembali ke alamnya, mereka akan kembali ke rumahnya dan tempat tinggalnya. Betul. Namun dengan catatan satu, tolong kembalikan darah itu. Itu satu. Ya. Jika dikaitkan dengan saya, kenapa saya memperjuangkan ini semua? Ya. Ternyata setelah saya pelajari, menurut kepercayaan saya, Islam, Muslim, Banul Jan memang sudah ada sebelum kita diciptakan. Banul Jan memang sengaja dimusnahkan dari muka bumi ini atas dasar melakukan sebuah kerusakan. Ya. Kami semua merasa khawatir dan takut bila mana darah yang mengalir di rombongan Banul Jan itu akan mengalir di makhluk lain dan mencampur dengan DNA yang nantinya takutnya itu akan melakukan sebuah kerusakan secara besar-besaran. Lagi pula, rombongan atau keturunan dari Banul Jan saja, mereka sudah sadar diri dan mengasingkan diri di tempat yang saya tidak tahu. Itu informasi yang pertama. Yang kedua, dari susunan lapisan-lapisan yang dipersiapkan oleh si Binti Rahdilah, ternyata ada fakta yang mungkin Tuan Raja ini belum tahu. Ini tentunya sangat menyakitkan. Namun saya rasa Tuan Raja harus mengerti mengenai hal ini. Fakta yang belum saya ketahui. Betul. Apa itu? Seperti ini. Sebenarnya Binti Rahdilah hanya memanfaatkan kerajaan Banteng Malang untuk kepentingannya sendiri. Memanfaatkan. Dalam segi apa Binti Rahdilah memanfaatkan kerajaanku? Dan apa ruginya untuk saya ketika Binti Rahdilah memanfaatkan yang ada di kerajaanku? Bukankah antara Binti Rahdilah dan kerajaanku saling menguntungkan satu sama lain? Jika seperti itu, kita tarik garis dari keluarga atau asal muasal Binti Rahdilah. Binti Rahdilah pemuda yang biasa-biasa saja. Bukan dari keturunan golongan darah biru. Namun, saya akui tekad dan niat dari Binti Rahdilah yang sangat kuat. Binti Rahdilah di situ berpikir, jika penelitian untuk kepentingannya ke depannya untuk sendiri itu dilakukan tanpa pembiayaan, tanpa perlindungan, apa ya bisa penelitian itu akan berjalan semulus dan sebesar ini dan bisa bertahan selama ini, mengingat, mohon maaf, background latar belakang dari Binti Rahdilah saja dari keluarga, mohon maaf, seperti itu sama. Jadi Binti Rahdilah membohongi Tuan Raja Banteng Malang atau Jaya Besari. Satu, saya akan melipat gandakan kekuatan dan pertahanan dari prajurit Kerajaan Banteng Malang dengan cara saya bisa membuat eksperimen cairan kebal mati, katakanlah seperti itu. Namun percayalah, ya, ketika memang itu sesuatu sudah berhasil, Tuan Raja akan dihilangkan dari pandangan Binti Rahdilah karena selama ini Binti Rahdilah sudah menemukan apa yang dia cari. Kau berbicara seperti ini. Ini bukan niatku untuk membentrokan antara saya dengan Binti Rahdilah. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya Binti Rahdilah dari 10 tahun yang lalu di kerajaan saya. Karena dari 10 tahun yang lalu saya memerintahkan semua prajurit saya untuk mencari ke seluruh pelosok negeri ini, mencari seseorang yang cendekiawan, yang pintar, dan yang mau
mengemban tugas yang nantinya akan saya berikan. Prajurit-prajurit saya mendapatkan Binti Abdillah. Dia dijemput di rumahnya dengan pengawalan yang sangat ketat dari prajurit-prajurit saya. Setelah dia sampai di kerajaan saya menawarkan, saya menanyakan kepada dia, "Pemuda, saya tanyakan kepadamu, apakah kau bisa melipat gandakan kekuatan dari prajurit-prajurit saya?" Dia mengatakan bisa, karena memang sebelumnya saya sudah mencari tahu tentang Binti Abdillah yang mana dia sangat piawai untuk membuka kekuatan yang terpendam di suatu makhluk. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, setelah Binti Abdillah berada di kerajaan saya,